Dan ini adalah Fuso Canter yang kalau kita bandingkan sama yang ada di sampingnya, ini sejajar. Nah, ini sejajar. Tapi, nah kalau yang ini rasio gardannya dia pakai yang berapa? Ini pakai yang mobil ini dilengkapi dengan kamera mundur. Artinya halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Satu lagi rekomendasi racun buat kalian para pengusaha-pengusaha yang menginginkan mobil niaga atau mobil usaha yang recommended buat kegiatan usaha kalian. Ini khusus buat kalian para pengusaha ekspedisi yang pertama, lalu kemudian mobil towing termasuk diantaranya, lalu kemudian mobil box termasuk diantaranya, atau bahkan kalian yang menginginkan mobil truk untuk dibuat jadi bus. Mobil ini juga sangat amat recommended. Apalagi mobil ini adalah Mitsubishi Fuso Canter. Yang kita tahu bahwa Fuso Canter adalah salah satunya truk terbaik di Indonesia dengan angka penjualan yang paling banyak di Indonesia, dengan layanan purna jual juga yang super komplit, ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang kita bahas kali ini adalah si Mitsubishi Fuso Canter FE84G yang ada di bagian belakang sini. Dan ini adalah Fuso Canter yang kalau kita bandingkan sama yang ada di sampingnya, ini lebih lebar. Yes. Bahkan kalau kalian jadikan mobil ini sebagai mobil towing, mobil truk ini bisa dinaikin ke sini. Hahaha. Apalagi biasanya mobil towing agak sedikit lebih lebar daripada kelebaran bodinya lebih wide daripada bodi. Ya harusnya mobil kayak gini bisa naik, bos. Iya enggak? Jadi kalau misalkan kalian pengusaha-pengusaha bengkel atau pengusaha-pengusaha servis mobil yang ada dalam kota dan kalian mau membangun sebuah mobil towing, mobil ini recommended. Nah, nggak cuman karena lebarnya, juga karena panjangnya. Tuh, kita tunjukin panjangnya. Nah, nih. Dia panjang, bos. Yang ada di sampingnya ini adalah FE SHDX. Dan kalau kita sejajarkan di bagian ujung chassis belakangnya, ini sejajar. Nah, ini sejajar. Tapi rodanya, ini lurusan rodanya FE SHDX yang ada di sana. Dia masih agak ke depan lagi, ya. Jadi ini panjang kelebihan chassis ke belakang jauh lebih panjang lagi. Lalu kemudian titik roda depannya juga di sini. Ini masih panjang ke depan lagi. Nah, sehingga pada saat kalian jadikan mobil ini sebagai mobil towing, itu akan sangat cocok untuk mobil yang lebih panjang lagi bisa naik ke mobil ini. Termasuk mobil truk ini yang saya bilang tadi itu bisa naik ke mobil ini kalau misalkan mobil ini dijadikan sebagai mobil towing. Nah, ini adalah line up paling besarnya mobil Mitsubishi Canter yang kita kenal sebagai truk dengan penjualan atau angka penjualan paling tinggi di Indonesia. Yang ada di belakang sini adalah FE84 SHDX. Sama lebarnya dengan yang ini, sama lebarnya dengan yang kita bahas sekarang. Tapi ini lebih pendek. Mobil ini lebih cocok untuk dump truck seperti yang ada di sini. Tapi ini yang versi kecilnya, ini versi lebarnya. Dengan rasio gardan 6.6 juga. Nah, kalau yang ini rasio gardannya dia pakai yang berapa? Ini pakai yang 5.428 tuh. Untuk rasio gardannya. Nah, artinya mobil ini memang cocoknya untuk jalanan-jalanan aspal, ya. Jalanan-jalanan aspal yang oke, dia nggak diperuntukkan untuk jalanan-jalanan yang off-road kayak si FE84 Super HDX 6.6 ini. Nah, kalau kita lihat jarak antara sumbu rodanya, dia memang panjang. Ini mengikuti dimensi panjangnya, mengikuti panjang mobil ini, karena memang mobil ini memiliki chassis yang lebih menjulang ke belakang ketimbang mobil Canter yang lainnya. Nah, ini untuk lapisan pernya yang di bagian atas ini dia hanya ada 2 aja. Kalau yang SHDX itu ada 3. Artinya memang mobil ini tidak direkomendasikan untuk memuat beban sampai puluhan ton, tapi lebih mengunggulkan daya muatnya. Apakah dia bisa memuat beban sampai berton-ton? Pastinya bisa lah ya. Dengan chassis yang tebal kayak gini, lalu kemudian ada palang-palang yang cukup banyak yang dipasang juga. Ini memungkinkan mobil ini memuat material yang sama beratnya. Dan untuk kelingan-kelingannya, selalu Mitsubishi membuat kelingan-kelingan di samping sehingga memudahkan perusahaan karoseri pada saat mendudukan chassis di bagian atas ini. Tidak perlu fitment khusus karena ada kelingan yang menghadap ke atas. Dan dengan dimensi sepanjang ini untuk jarak sumbu rodanya, dia tetap hanya menggunakan 2 pieces drive shaft. Jadi nggak 1, 2, 3, dia hanya 2 pieces dengan
dimensi yang lebih panjang. Nah, di sini ada safety juga buat si drive shaft-nya ini, manakala misalkan cross joint-nya lepas, itu bisa ketahan sama seperti yang ada di bagian belakang sini. Nah, cross joint-nya ada 2-3 titik sampai ke bagian belakang. Nah, mobil ini itu menggunakan 2 filter juga untuk bahan bakarnya. Kita tahu mobil ini adalah mobil yang diharuskan menggunakan deck slide minimal untuk bahan bakarnya. Tapi kita tahu di Indonesia ada banyak bahkan daerah yang di sana nggak ada nggak ada deck slide, ada solar biasa. Ya otomatis mobil-mobil kayak ginian menggunakan solar biasa. Nah, karena dia menggunakan solar biasa, maka dipasangin 2 filter, ada fuel filter, lalu kemudian ada water separator. Nah, tetap mobil ini direkomendasikan untuk menggunakan bahan bakar CN51 yang itu artinya deck slide, supaya menghasilkan tenaga yang lebih maksimal untuk mesin common rail VGT seperti ini. Nah, biar tenaganya maksimal harus menggunakan deck slide minimal. Nah, tapi kalau misalkan kalian pakaiin solar, itu pastinya nggak sebagus tarikannya dengan si CN51. Karena sekali lagi perbandingannya adalah volume bahan bakar yang disemprotkan masuk ke ruangan bakar. Kalau dia kualitasnya lebih bagus, maka pembakarannya akan lebih bagus, menghasilkan daya ledak yang lebih besar lagi dan menghasilkan torsi yang lebih besar lagi untuk memutar transmisi ke gardan. Kalau bahan bakarnya solar biasa, daya ledaknya biasa aja, itu otomatis tenaganya juga, outputnya juga nggak begitu maksimal. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Yang lebih paham silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah tentang teknisnya. Saya nggak begitu mengetahui lebih rinci lagi tentang teknisnya itu. Sudah menggunakan turbo di bagian sana dengan variabel geometri turbo. Harusnya dari tarikan awal itu sudah in di turbonya dan memang powernya lebih besar lagi dari awal. Nah, tuh. Untuk knalpotnya dia sudah menggunakan katalis kayak ginian yang ini artinya gas buang yang dihasilkan oleh mobil ini lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, untuk bagian dalamnya karena ini ketutup, kantor pada umumnya untuk bagian dalamnya kurang lebih sama dengan truk-truk yang lainnya, hanya ada dudukan biasa yang model pocong kayak gitu dengan 2 seat belt di bagian sini dan di bagian driver. Which is mobil ini bisa muat 3 orang, 1 driver, yang satunya istrinya, misalkan pasangannya dengan anaknya di situ, bisa buat duduk di situ. Nah, sekali lagi, buat kalian para pengusaha-pengusaha, termasuk ekspedisi. Nah, kalau misalkan ekspedisinya boxnya tinggal didudukin masuk ke atas nih. Atau ada bahkan yang bikin wing box mungkin, atau bahkan mobil jadi cool box, mobil kayak kulkas berjalan itu yang biasanya bawa daging-daging frozen, mungkin bisa juga untuk yang kayak ginian. Atau kalian yang menginginkan mobil ini untuk dijadikan sebagai mobil pengangkut padi, biasanya untuk bak kayu, juga bisa bosku. Harusnya sangat amat bisa. Dengan daya muat yang lebih banyak, pasti mobil ini sangat recommended buat kalian, para pengusaha-pengusaha apapun sesuai dengan kebutuhan bisnis kalian. Nah, dia menggunakan 6 roda, 4 roda di bagian belakang, 2 di bagian depan dengan penggerak utama yang ada di bagian belakang sini. Nah, apakah dia dilengkapi dengan kamera mundur? Yes. Mobil ini dilengkapi dengan kamera mundur, artinya even kalian pasangin towing di sini, box atau apapun, kita tahu bahwa kalau misalkan dipasangin bak ataupun di bagian belakang biasanya di situ udah hilang. Kecuali biasanya mobil towing ya, tetap di situ masih dilubangin untuk melihat ke belakang spion tengahnya. Tapi kalau misalkan mobil towing terus mobilnya udah ada di bagian di atas, udah di loading, maksudnya mobil di bagian atas akan menghalangi pandangan sehingga tetap membutuhkan kamera mundur yang kece seperti ini. Ulala. Nah, nih ada lampu belakangnya juga 2 yang didudukin sementara di situ. Ada buat towingnya di bagian sini dan ban serepnya ditaruh di bagian bawah situ. Nah, itu bos yang bisa kita share kali ini tentang si Mitsubishi Fuso Canter FE84G yang panjang dan lebar kayak gini. Kalau kalian tertarik untuk bawa pulang, sekali lagi hubungi nomor kontak kita yang ada di layar, di profile atau di deskripsi. Kenapa kita nggak sebutin harga di sini? Karena sekali lagi harga di masing-masing wilayah berbeda, dan kalau misalkan kita sebutin sekarang, takutnya nanti saya sebutin harga Jakarta, ternyata yang di Makassar salah paham, atau harga Makassar yang di Jayapura salah paham, atau harga Jayapura yang Jakarta salah paham. Itu akan menimbulkan misinformasi pastinya tentang harga daripada mobil ini. Nah,
Kita ada program menarik pasti ya dengan diskon melimpah untuk mobil-mobil seperti ini. So, biar kalian nggak ketinggalan, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di layar, di profile atau di deskripsi kalau kalian tertarik. Nah, itu yang bisa kita update dan share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada ulasan otomotif atau info otomotif menarik berikutnya. Dan tentunya masih ada banyak lagi mobil-mobil yang akan kita tunjukin nantinya pada saat kita nge-review mobil-mobil dimanapun kita berada. Nah, ini yang terakhir kita review barusan. Makasih sekali lagi dan kita ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.